Rina masih ingat jelas pagi itu. Matahari baru muncul dari balik bukit kecil di ujung desa, tapi ia sudah berdiri di depan rumah dengan koper besar warna merah menyala. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena semangat yang sudah ia pupuk sejak lama. Di sampingnya, Bu Retno, ibunya, berusaha menahan air mata. "Ibu jangan khawatir, Rina kerja di sana cuma 2 tahun. Setelah itu, kita bisa bangun rumah baru. Nggak bocor lagi kalau hujan," kata Rina sambil menggenggam tangan ibunya. Bu Retno mengangguk pelan. Ia tahu Rina bukan gadis manja. Sejak ayahnya meninggal, Rina menjadi tulang punggung keluarga. Keputusan untuk jadi TKI di Hong Kong bukan karena terpaksa, tapi karena keinginan kuat untuk memperbaiki hidup. Di kejauhan, Dedi datang mengendarai motor bebeknya. Wajahnya cemas tapi tetap berusaha tersenyum. Ia langsung menghampiri Rina dan memeluknya sebentar. "Kamu hati-hati di sana ya. Jangan lupa kabarin aku tiap bisa. Aku dan Lina bakal bantuin ibu di sini," katanya. Rina tersenyum. Ia percaya penuh pada Dedi, pacarnya sejak SMA. Mereka sudah merancang masa depan bersama, punya rumah sendiri, usaha kecil-kecilan, dan hidup damai di kampung halaman. Lina, sahabat Rina sejak kecil, juga berjanji akan sering mampir membantu Bu Retno mengurus kebun dan ayam-ayam di belakang rumah. Naik travel dari desa ke Jakarta, lalu lanjut ke Hong Kong, adalah perjalanan panjang dan melelahkan. Tapi rasa lelah itu tertutupi oleh harapan yang tumbuh dalam hati Rina. Di tangannya, ada tiket dan dokumen kerja sebagai asisten rumah tangga. Tak seberapa dibanding mimpi yang dibawanya. Sesampainya di Hong Kong, Rina dijemput oleh agen dan dibawa ke apartemen majikannya, keluarga Wong, pasangan lansia yang tinggal di daerah Kowon. Tugas Rina cukup jelas, membersihkan rumah, memasak, dan menemani Nyonya Wong yang sudah sulit berjalan. Hari-hari pertama terasa berat. Bahasa yang berbeda, makanan yang asing, serta pekerjaan yang tak ada habisnya. Tapi Rina tidak mengeluh. Ia menempelkan foto Dedi dan Bu Retno di dinding kamarnya yang kecil, agar setiap bangun pagi ia ingat untuk apa ia berjuang. Setiap hari, ia bangun pukul 5 pagi, mulai dari memasak bubur untuk Nyonya Wong, lalu membersihkan seluruh rumah, mencuci baju, hingga belanja ke pasar terdekat. Saat malam tiba, tubuhnya terasa remuk, tapi ia tetap sempat menulis surat untuk Dedi atau merekam pesan suara. "Dedi, hari ini aku belajar masak sup ayam dari Nyonya. Katanya enak. Nanti kalau kita buka warung, aku bisa masak juga. Kamu jaga ibu ya, dan jangan nakal," tulis Rina dalam salah satu suratnya. Majikannya cukup baik. Mereka tidak kasar, hanya sangat disiplin. Rina belajar banyak tentang kebiasaan orang-orang Hong Kong, tepat waktu, hemat, dan menjaga kebersihan. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja, bahkan menyisihkan waktu untuk belajar bahasa Kanton sedikit demi sedikit. Setiap akhir bulan, Rina pergi ke kantor pos untuk mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung. Ia hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi. Gajinya sekitar 5 juta rupiah per bulan, dan ia sisihkan hampir 4 juta setiap kali kirim. "Dedi, uang bulan ini tolong buat beli semen dan bata, ya. Biar rumahnya bisa mulai dibangun pelan-pelan. Aku percaya kamu yang ngatur semuanya," tulisnya dalam pesan yang dikirim bersamaan dengan uang kiriman. Di kampung, pembangunan rumah mulai terlihat. Foto-foto pondasi dan tembok pertama dikirim oleh Dedi lewat WhatsApp. Rina menangis saat melihatnya. Itu bukan sekadar rumah. Itu simbol dari kerja keras, pengorbanan, dan cinta. Lina pun sering mengabari, bercerita bahwa ia dan Dedi rutin mampir ke rumah Bu Retno, membantu menyapu halaman dan memberi makan ayam. "Kamu tenang aja di sana, Rin. Dedi baik-baik aja kok. Kita semua bangga sama kamu," kata Lina dalam pesan suara yang dikirim suatu malam. Hari-hari Rina di Hong Kong makin teratur. Ia tak pernah absen mengirim uang. Sesekali, ia juga mengirim bingkisan kecil, baju baru untuk ibunya, sepatu untuk Dedi, dan tas untuk Lina. Ia tak pernah berpikir buruk. Di benaknya, semua orang di kampung adalah keluarga yang saling mendukung. Tahun pertama berlalu. Rina mulai berpikir untuk memperpanjang kontrak 1 tahun lagi, agar bisa menabung lebih banyak. Ia mulai mencari tahu soal kursus singkat, berharap bisa belajar sesuatu yang berguna untuk usaha kelak. "Dedi, kalau nanti kita buka warung, aku pengen jualan bubur ayam dan nasi goreng.
Di sini laris banget, dan modalnya nggak terlalu besar, ujarnya saat video call singkat, sambil tersenyum lelah. Dedi mengangguk, meski suaranya agak hambar. Rina tak terlalu memperhatikan. Ia pikir Dedi lelah atau sinyalnya jelek. Yang penting, ia bisa melihat wajah kekasihnya, walau hanya sebentar. Terkadang, saat Rina sedang duduk di balkon sempit apartemen, menatap lampu-lampu kota Hong Kong yang berkilau seperti bintang, ia membayangkan masa depan. Ia membayangkan rumah kecil mereka, Dedi sedang menyiram bunga di halaman, Bu Retno duduk di teras sambil menonton cucu-cucu bermain. Sederhana, tapi itu cukup baginya. Rina bukan gadis yang mengejar kemewahan. Ia hanya ingin hidup yang layak, keluarga yang harmonis, dan cinta yang tulus. Semua pengorbanannya, rasa lelah, kesepian, dan rindu yang tak tertahankan, ia anggap sebagai harga yang pantas untuk masa depan yang indah. Sayangnya, tak semua rencana berjalan sesuai harapan. Tapi Rina belum tahu itu. Saat ini, ia masih menggenggam erat mimpinya. Di negeri orang, ia menanam harapan, percaya bahwa cinta dan perjuangan akan menemukan jalan pulangnya. Rina mulai terbiasa dengan hidup barunya di Hong Kong. Meskipun hari-harinya penuh dengan pekerjaan rumah tangga, ia selalu menyisihkan waktu untuk memikirkan kampung halamannya. Ia tahu bahwa setiap detik kerja kerasnya akan berbuah kebaikan, terutama untuk orang-orang yang ia cintai. Setiap tanggal 15, ia sudah bersiap ke kantor remitansi. Ia akan mencatat jumlah uang yang akan dikirim, menulis nama Dedi sebagai penerima, dan menambahkan pesan pendek. "Dedi, ini uang buat beli bahan bangunan ya. Aku percaya kamu yang urus. Jangan lupa foto-fotonya ya." Tak lama setelah pengiriman pertama, Dedi mengirimkan foto pondasi rumah mereka. Hanya tumpukan batu dan pasir di lahan kosong dekat rumah Bu Retno, tapi di mata Rina, itu adalah awal dari mimpi-mimpi mereka. Tangis haru tak bisa ia tahan. Dalam keheningan malam, di balik jendela kecil kamarnya yang menghadap tembok apartemen lain, Rina menatap layar ponselnya sambil menangis pelan. "Akhirnya, kita mulai juga ya, Dedi. Pelan-pelan, rumah itu akan berdiri. Setiap bulan, ia rutin mengirimkan uang puluhan juta rupiah. Total hampir 4 juta rupiah tiap kirim, belum termasuk tambahan jika majikannya memberi bonus. Ia meminta Dedi untuk membelikan bahan bangunan, membayar tukang, dan mencicil kebutuhan rumah. Dalam pikirannya, kelak ketika ia pulang, rumah itu sudah hampir selesai, tinggal diisi perabotan. Tak hanya untuk rumah, ia juga sering mengirimkan uang tambahan untuk membuka warung kecil. "Beli etalase, Dedi. Jual kopi dan gorengan dulu. Biar ada pemasukan dari sekarang," tulisnya dalam pesan. Dedi selalu menjawab singkat tapi meyakinkan, "Siap, sayang. Semua berjalan lancar. Kamu jangan capek-capek ya." Hubungan jarak jauh memang tidak mudah. Rina kadang harus menunggu malam untuk bisa video call, menyesuaikan waktu kerja dan istirahatnya. Kadang sinyal buruk membuat suaranya terputus-putus, tapi itu tak menyurutkan semangatnya untuk tetap menjaga komunikasi. Selain mengirim uang dan berbicara dengan Dedi, Rina juga rajin menulis surat. Ia tahu surat mungkin tak sepenting dulu, tapi baginya, menulis adalah cara untuk mencurahkan isi hati. Dalam surat, ia bisa menceritakan semua hal, rasa rindu, kelelahan, harapan, bahkan ketakutannya. Salah satu suratnya berbunyi, "Dedi, kadang aku merasa capek banget. Kaki rasanya mau copot, punggung pegal, tapi aku selalu ingat kamu. Ingat rumah kita yang sedang dibangun. Aku percaya kamu jaga semuanya baik-baik di sana. Kalau aku sudah pulang nanti, kita bisa hidup lebih enak. Aku juga pengen temani ibu. Aku kangen sama masakan kampung, kangen lihat langit luas tanpa gedung-gedung tinggi. Tapi semua ini aku lakukan demi kita. Jangan sia-siakan ya, Dedi." Tak jarang, ia juga menyisipkan pesan untuk Lina, sahabatnya. "Lin, makasih ya kamu udah sering bantu ibu. Tolong jagain dia ya. Kalau aku sudah pulang, aku traktir kamu makan mie ayam kesukaan kita. Aku sayang kamu seperti saudaraku sendiri." Lina membalas dengan pesan suara hangat. "Iya Rin, kamu jangan khawatir. Aku sering mampir ke rumah, bantuin ibu. Dedi juga baik-baik aja kok. Rumahnya sudah mulai berdiri. Kamu harus bangga sama dirimu sendiri." Rina terharu. Hidup di negeri orang memang sepi. Ia tak punya banyak teman. Majikannya baik, tapi tak banyak bicara. Sesekali ia bertemu sesama TKI di pasar,
dan berbagi cerita singkat. Namun di hati kecilnya, ia hanya memikirkan satu hal, pulang dengan membawa perubahan. 1 tahun berlalu, rumah di kampung sudah setengah jadi. Dindingnya sudah naik, atap mulai dipasang. Dedi mengirim foto saat berada di depan rumah, tersenyum sambil memegang helm proyek. Lina berdiri di sampingnya, wajahnya ikut tersenyum ke kamera. Rina merasa bahagia. Semua tampak berjalan seperti rencana. Ia mulai berpikir untuk mencari tambahan. Ia ikut kursus online singkat tentang kewirausahaan yang dibuka oleh komunitas migran. Ia belajar dasar-dasar jual beli, pencatatan keuangan, hingga cara memasarkan produk lewat media sosial. Majikannya mulai mempercayainya lebih banyak. Rina diberi akses untuk mengatur belanja bulanan dan keuangan rumah tangga. Dari situ, ia belajar banyak. Ia mulai mencatat pengeluaran dan pemasukan, membuat rencana anggaran kecil. Semua ia simpan di buku catatan biru yang selalu ia bawa. Nanti kalau aku punya warung, aku mau punya catatan keuangan rapi seperti ini. Biar usahanya nggak bangkrut, ujarnya pelan sambil menulis angka demi angka. Sementara itu, ia tetap percaya pada Dedi. Bahkan saat teman sekamarnya, sesama TKI, bercerita tentang pacar yang berubah dan tak setia, Rina tak goyah. Dedi bukan tipe begitu, katanya yakin. Temannya hanya mengangguk dan tersenyum, tidak ingin membantah. Mereka tahu, setiap orang berhak percaya pada pilihannya sendiri. Suatu malam, saat sedang video call, Rina bertanya soal warung yang ia minta Dedi bangun. "Di, warungnya gimana? Udah mulai jalan belum? Aku lihat di foto cuma rumah aja yang kelihatan." Dedi menjawab sambil tersenyum singkat. "Warungnya nanti belakangan ya, sayang. Kita fokus selesaikan rumah dulu. Tapi semua aman kok, kamu tenang aja." Rina mengangguk, meski hatinya sedikit ragu. Tapi ia buru-buru mengusir pikiran buruk itu. Ia memilih untuk percaya. Lagi pula, Dedi belum pernah mengecewakannya. Beberapa hari kemudian, ia mengirimkan 1 paket besar. Isinya jaket musim dingin untuk Dedi, baju untuk Bu Retno, dan tas kulit untuk Lina. Ia juga menyelipkan surat kecil di dalamnya. "Lin, semoga kamu suka tas ini. Kamu udah banyak bantu aku. Aku nggak bisa balas selain kirim ini dari jauh." Rina merasa tenang. Ia merasa sudah melakukan bagian terbaiknya sebagai anak, sahabat, dan pacar. Ia bahkan mulai menabung lebih banyak, berharap bisa pulang lebih awal. Tapi di balik semua ketekunan dan cinta yang ia kirimkan dari jauh, ada sesuatu yang sedang tumbuh di kampung halamannya, sesuatu yang belum ia ketahui. Bu Retno duduk di teras rumah sambil menyusuri benang-benang tipis di kain sarung yang hendak ia jahit ulang. Sejak rumah itu setengah jadi, suasana kampung mulai ramai. Orang-orang lalu lalang melihat bangunan baru yang katanya hasil jerih payah Rina di luar negeri. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang mulai mengendap di benak Bu Retno. Sudah beberapa kali ia melihat Lina datang ke rumah tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya numpang duduk, kadang datang membawa makanan untuk Dedi. Yang membuatnya lebih bingung, Dedi pun tampak terlalu ramah pada Lina. Terlalu akrab. Terlalu sering berdua. "Lina itu kok makin kesini makin sering ya ke rumah," gumam Bu Retno suatu pagi saat berbicara dengan tetangganya, Mbok Inem. Mbok Inem mengangkat alis. "Emang, saya juga sering lihat. Kadang siang bolong ke sini. Padahal dulu-dulu nggak pernah begitu." Bu Retno diam. Ia bukan tipe orang yang suka curiga. Tapi sebagai seorang ibu, nalurinya terusik. Ia tahu Dedi adalah pacar Rina. Ia tahu Lina adalah sahabat anaknya sejak kecil. Tapi ia juga tahu, kadang rasa suka bisa tumbuh tanpa disadari, apalagi jika sering berdekatan. "Semoga cuma saya yang terlalu mikir," batin Bu Retno. Suatu malam, Bu Retno mendengar suara tawa dari dapur. Saat ia intip, ternyata Dedi dan Lina sedang duduk bersama, makan gorengan sambil ngobrol akrab. Tak ada yang salah secara langsung, tapi dari cara Lina menatap Dedi, dari cara Dedi menggoda Lina, ada sesuatu yang terasa janggal. Setelah Lina pulang, Bu Retno memanggil Dedi. "Di, kamu inget kan, Rina kerja keras di sana buat kalian?" "Iya, Bu. Saya nggak lupa." "Kenapa, Bu?" jawab Dedi datar. "Ya ibu cuma bilang, hati-hati jaga perasaan. Jangan sampai kamu salah langkah," kata Bu Retno pelan. Dedi terdiam. Tapi bukannya mengurangi interaksinya dengan Lina, justru setelah itu ia makin sering terlihat bersama.
Lina pun mulai jarang mengirim kabar ke Rina. Jika dulu seminggu sekali mereka video call, kini hanya sekadar balas pesan singkat, itu pun kadang 1 atau 2 hari kemudian. Rina sempat bertanya ke Bu Retno, "Bu, Lina sibuk ya sekarang? Kok jarang balas pesanku?" Bu Retno bingung harus jawab apa. Ia ingin melindungi hati anaknya, tapi juga tak ingin berbohong. Iya, kayaknya dia bantu orang tuanya terus. Tapi ibu lihat dia kadang ke rumah, bantuin nyapu halaman. Jangan khawatir ya, Nak. Rina hanya mengangguk. Tapi dalam hati, rasa tak nyaman mulai tumbuh. Apalagi saat Dedi juga mulai jarang memberi kabar. "Maaf ya, sayang, tadi ketiduran, tadi HP-ku lowat, baru bisa balas, habis bantuin tetangga." Alasan demi alasan mulai membuat Rina cemas. Ia menulis lagi di buku catatannya, "Kepercayaan itu mahal. Jangan sampai aku salah menaruhnya." Malam-malamnya mulai terasa hampa. Surat-surat yang dulu ia tulis penuh semangat, kini mulai berisi tanya. "Di, kamu kenapa akhir-akhir ini beda? Aku ngerti kamu sibuk, tapi tolong, kasih aku kepastian. Aku di sini kerja bukan buat aku sendiri, tapi buat kita. Kalau ada apa-apa, bilang, jangan diam." Surat itu tak pernah ia kirimkan. Ia hanya menyimpannya di laci. Di kampung, kabar mulai berhembus pelan-pelan. Orang-orang mulai membicarakan kedekatan Lina dan Dedi. Bahkan anak-anak kecil pun iseng berseloroh, "Mbak Lina nanti kawin sama Mas Dedi ya?" Bu Retno makin resah. Ia ingin bicara langsung dengan Lina, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia pun menahan diri. Hingga suatu siang, ketika sedang menyapu halaman, ia melihat Lina turun dari motor Dedi. Keduanya tertawa, dan Lina menepuk pundak Dedi sambil berkata, "Kapan-kapan kita ke pasar bareng lagi ya." Itu cukup bagi Bu Retno. Malam harinya, ia menulis surat untuk Rina. Tapi surat itu hanya sampai setengah halaman, lalu ia sobek dan buang ke tungku api. Belum waktunya. Nanti saja, batinnya. Ia tak ingin Rina hancur di negeri orang. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang salah sedang tumbuh. Dan cepat atau lambat, kebenaran akan sampai juga pada Rina. Tapi tidak lewat mulut ibunya, melainkan lewat sebuah foto, yang akan dikirim oleh tangan tak dikenal, dalam waktu yang tak lama lagi. Sudah 2 bulan ini, Rina mulai merasa ada yang berubah. Awalnya ia pikir hanya perasaannya saja. Tapi makin hari, perasaan itu makin jelas, Dedi tak lagi seperti dulu. Biasanya, walau sibuk bekerja di toko bangunan warisan almarhum ayahnya, Dedi selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi Rina. Meski hanya 5 menit, ada senyum dan canda. Tapi belakangan, pesan Rina sering tidak dibalas. Kalaupun dibalas, singkat. Penuh kata-kata formal seperti, "Maaf, sibuk," atau, "Nanti aku kabari lagi, ya." Kadang bahkan tidak ada balasan sama sekali. "Di, aku kangen," tulis Rina suatu malam. Sudah 2 jam, tidak ada centang biru. Rina duduk termenung di jendela kecil kamar majikannya. Lampu jalan Hong Kong berkelip seperti bintang. Tapi di dadanya, cahaya itu seperti meredup. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Dedi sedang sibuk mengurus pembangunan rumah. Atau, seperti katanya, ikut pelatihan pengelolaan toko. Atau mungkin hanya lelah. Tapi tetap saja, hatinya gelisah. Beberapa minggu kemudian, Rina menerima kiriman foto dari Sari, tetangganya yang tinggal tak jauh dari rumahnya di kampung. "Rin, maaf aku nggak bisa diam. Ini buat kamu lihat sendiri." Ada 3 foto. Di foto pertama, terlihat Dedi dan Lina sedang duduk di warung bakso dekat lapangan desa. Kepala Lina bersandar di pundak Dedi. Di foto kedua, mereka berboncengan motor tanpa helm, tertawa lepas. Dan di foto ketiga, yang paling membuat Rina gemetar, Dedi memegang tangan Lina di depan toko bangunan. Rina seperti kehilangan udara. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang pesan Sari berulang kali. Ingin menyangkal. Ingin marah. Ingin menganggap semua itu hanya kebetulan. Tapi bukan hanya Sari. Beberapa hari kemudian, Rina menerima pesan suara dari tetangga lainnya, Mbak Murni, yang berkata pelan, "Rin, sabar ya, orang-orang kampung udah banyak yang lihat mereka jalan berdua. Katanya mereka dekat sekarang." Lina sering nganterin makan ke toko. Hari-hari setelah itu menjadi hari paling panjang dalam hidup Rina. Saat majikannya pergi, ia menangis diam-diam di kamar mandi. Saat malam datang, ia memandangi langit kota asing sambil menahan sesak.
Ia merasa seperti ditikam 2 kali. Pertama oleh Dedi, lelaki yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Dan kedua oleh Lina, sahabatnya sejak kecil. Mereka pernah duduk di bangku sekolah yang sama, mandi di sungai yang sama, bahkan makan dari piring yang sama. Rina mencoba menghubungi Dedi malam itu. Lama tidak diangkat. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya tersambung. "Halo." Suara Dedi terdengar malas. "Di, kamu sibuk ya? Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu sama Lina?" "Hening. Kamu dapat kabar dari siapa?" Suara Dedi terdengar defensif. "Jawab aja. Iya atau enggak?" "Rin, jangan percaya omongan orang. Orang kampung tuh suka nyari gosip. Aku capek ditanya-tanyain terus begini. Aku dapat foto, Di. Foto kamu gandengan sama Lina. Di depan toko. Kali ini heningnya lebih panjang." Lalu Dedi berkata pelan, "Rin, kita bahas lain waktu ya. Aku harus tutup warung dulu." Dan panggilan itu terputus. Rina tak bisa menahan air matanya lagi malam itu. Ia menangis sampai tertidur. Saat pagi datang, wajahnya sembab, tapi tekadnya mulai tumbuh. Ia membuka surat-surat lama dari Dedi. Surat yang dulu dikirim lewat pos, berisi janji-janji manis dan rencana masa depan. Tentang rumah impian dengan cat hijau muda, kebun cabai di sampingnya, dan toko bangunan yang akan mereka kelola berdua. Kini semua itu terasa seperti dongeng basi. Rina memandangi cermin. Wajahnya lelah, tapi dari matanya, perlahan muncul satu hal, keberanian. Ia menyalakan ponselnya. Mencari kontak yang selama ini ia tahan untuk dihubungi, Bu Retno. "Bu, aku mau tanya. Tolong jawab jujur." Bu Retno sempat terdiam lama. Tapi akhirnya mengangguk pelan di layar video call. "Iya, Nak. Ibu juga curiga. Sudah lama. Tapi ibu takut kamu sakit hati. Ibu lihat Lina sering ke toko. Kadang sampai sore. Kadang menginap. Hancur, tapi juga lega." Akhirnya Rina tahu bahwa semua ini nyata. Bukan hanya perasaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina tak menangis. Ia hanya duduk di ujung ranjang sambil berkata pada diri sendiri, "Aku nggak akan pulang karena patah hati. Aku pulang kalau aku sudah menang." Hari itu, Rina duduk di pojok ranjang sempitnya di Hong Kong. Ponsel di tangannya bergetar, tapi bukan karena panggilan atau pesan dari Dedi, melainkan notifikasi dari media sosial. Sebuah akun tetangganya, Mbak Ruri, baru saja mengunggah foto. Rina membuka dengan jari gemetar. Astagfirullah. Dunia seakan runtuh ketika ia melihat foto itu. Dedi dan Lina berdiri berdampingan di depan rumah yang selama ini Rina kira miliknya. Lina mengenakan daster bermotif bunga, sementara Dedi duduk di kursi plastik dengan tangan memeluk perut Lina dari belakang. Tak hanya satu, ada 5 foto lainnya. Salah satunya memperlihatkan Dedi dan Lina berjalan bersama di pasar malam, tertawa. Rina tak kuat melihat lebih lanjut. Ia lempar ponsel ke bantal. Nafasnya sesak, seperti baru saja ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri untuk mengambil ponsel lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan kepada Bu Retno. "Bu, Rina mau tanya. Soal Dedi dan Lina. Apa benar mereka dekat?" Lama tidak dibalas. Sampai akhirnya, layar ponsel menampilkan panggilan video masuk dari ibunya. Rina angkat. Wajah Bu Retno tampak lebih tua dari terakhir kali mereka video call. "Rin, maafin ibu. Ibu nggak kuat lagi bohong sama kamu. Semua yang kamu lihat itu benar." Rina menahan napas. Dedi dan Lina udah lama dekat. Dulu ibu pikir mereka cuma bantu-bantu ngurus rumah. Tapi ternyata lebih dari itu. Mereka udah tinggal bareng di rumah yang kalian bangun. Bahkan katanya itu rumah atas nama mereka berdua, Rin. Rina terdiam. Kepalanya berputar? Tapi kan rumah itu, uangnya dari Rina semua, Bu. Setiap bulan Rina kirim puluhan juta. Itu rumah cita-cita kita, Bu. Biar nggak bocor lagi kalau hujan. Bu Retno menunduk. Ibu tahu. Makanya ibu juga marah. Tapi semua nama sertifikat dan surat-suratnya ternyata atas nama Dedi. Dulu dia bilang buat kemudahan proses. Lina bantu ngurus administrasi, katanya. Rina menangis. Air matanya tak terbendung. Di Hong Kong, ia kerja dari pagi sampai malam, kadang hanya tidur 3 jam, semua demi rumah dan masa depan yang ia pikir akan ia jalani bersama Dedi. Ibu nggak tahu harus ngomong apa, Rin.
Tapi kamu berhak tahu. Nggak adil kamu yang kerja, kamu yang berjuang, tapi malah mereka yang enak-enakan di rumahmu. Rina terdiam lama. Ia menyeka air mata dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Rina akan pikirkan semuanya." Tapi sekarang, Rina minta ibu jangan kasih tahu mereka kalau Rina sudah tahu. Rina masih butuh waktu. Setelah panggilan itu ditutup, Rina terbaring menatap langit-langit kamar. Hati dan pikirannya berkecamuk. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dihancurkan. Tapi di balik itu semua, ia juga merasa anehnya lega. Selama berbulan-bulan ia dihantui firasat dan kecemasan, kini semuanya terang. Luka itu nyata, bukan hanya bayangan buruk yang menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Rina menjalani hidup seperti biasa, tapi lebih sunyi. Ia tetap bekerja, tetap bangun pagi, tetap mengurus lansia yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi senyum yang biasa ia bagikan, kini terasa palsu. Satu malam, ia duduk di balkon kecil tempat biasa ia menulis surat. Tapi kali ini ia tidak menulis untuk Dedi. Ia menulis untuk dirinya sendiri. "Rina, kamu sudah sampai di titik ini. Kamu terluka, iya. Tapi kamu masih hidup. Kamu masih punya masa depan, dan kamu bukan orang yang lemah. Kamu bisa bangkit. Kamu tidak perlu mereka untuk jadi hebat." Surat itu tidak pernah dikirim, tapi Rina menyimpannya di dompet. Ia tahu, ia butuh waktu untuk sembuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia buka aplikasi pendaftaran kerja. Alih-alih bersiap pulang, ia justru memperpanjang kontrak setahun lagi. Rina punya rencana. Dan rencana itu tidak melibatkan Dedi atau Lina sedikitpun. Ia tutup laptopnya malam itu dengan satu senyum kecil. Senyum dari seseorang yang baru saja dikhianati, tapi tidak kalah. Seseorang yang hatinya remuk, tapi masih berdiri tegak. Rina tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia bisa menentukan bagaimana ia melangkah ke depan. Dan malam itu, di tengah kerlap-kerlip lampu apartemen sempit Hong Kong, Rina memulai langkah pertama menuju kemenangan yang sesungguhnya. Hari-hari pertama setelah kebenaran itu terungkap, Rina seperti kehilangan arah. Sepulang dari kerja, ia hanya terduduk di sudut ranjang, memandangi langit-langit asrama yang putih dan kosong. Teman-temannya khawatir. Beberapa mencoba mengajak bicara, tapi Rina hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku cuma butuh waktu." Rasa sakit karena pengkhianatan itu bukan luka biasa. Ia bukan luka yang bisa sembuh dengan waktu, tetapi luka yang mengubah cara seseorang memandang hidup. Rina tahu ia tidak bisa selamanya seperti itu. Ia harus bergerak. Ia harus memutuskan, apakah akan pulang dengan hati remuk dan tabungan yang hampir habis, atau bangkit, bekerja lebih keras, dan membawa pulang sesuatu yang layak. Suatu malam, setelah menangis dalam diam, Rina berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sembab, tapi ada kilatan berbeda. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik, "Aku harus kuat." Keesokan harinya, Rina mendatangi agensinya dan meminta perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Ia tahu itu bukan keputusan mudah. Tubuhnya sudah lelah, batinnya pun hancur. Tapi ia memilih jalan itu. Ia tak ingin pulang sebagai pecundang. Selama 1 tahun berikutnya, Rina bekerja dengan semangat baru. Majikannya, seorang wanita tua bernama Nyonya Wong, bahkan terkejut melihat perubahan itu. Rina kini tak hanya rajin bekerja, tapi juga mulai ikut membantu tetangga Nyonya Wong saat ada acara komunitas. Di sela-sela kesibukan kerja, Rina juga mengambil kursus singkat online tentang kewirausahaan. Ia belajar soal pengelolaan keuangan, strategi usaha kecil, dan cara memasarkan produk lewat media sosial. Kursus itu dilakukan malam hari, ketika semua pekerjaan rumah sudah selesai. "Aku pengin punya warung kopi kecil pas pulang nanti," katanya suatu malam kepada teman sekamarnya, Ani. "Warung kopi? Kayak di kota-kota gitu?" Rina mengangguk. "Iya, tapi yang sederhana aja. Ada wifi, ada cemilan. Biar anak-anak muda di kampung punya tempat buat ngobrol dan belajar." Ani tersenyum. Ia tak menyangka Rina punya mimpi sebesar itu di tengah luka yang masih segar. Waktu berjalan. Rina mulai kembali menulis surat, tapi bukan untuk Dedi atau Lina. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Ia tuangkan isi hati dan impian-impian dalam buku catatan kecil. Setiap halaman penuh dengan coretan, nama usaha yang ia pikirkan, desain interior sederhana, daftar menu, hingga skema pembiayaan.
Catatan itu menjadi temannya saat malam terasa sepi. Suatu hari, Nyonya Wong memberinya amplop kecil. "Kamu sudah bekerja dengan sangat baik, Rina. Ini bonus dari saya." Rina membuka amplop itu dengan gemetar. Di dalamnya ada cek senilai $10.000 Hong Kong. Air matanya menetes. Bonus itu berarti ia bisa menambah modal untuk warung impiannya. "Terima kasih, Nyonya," ucap Rina sambil membungkuk hormat. "Kamu gadis yang kuat. Saya percaya kamu akan berhasil," jawab Nyonya Wong dengan lembut. Menjelang akhir tahun kontrak, Rina mengirimkan uang terakhir ke rekening ibunya, bukan lagi ke rekening Dedi. Ia juga menelepon Bu Retno dan memberi kabar bahwa ia akan pulang dengan rencana besar. "Ibu jangan khawatir. Rina sudah kuat sekarang. Rina bakal bikin ibu bangga," katanya dengan suara mantap. Bu Retno, yang sempat khawatir Rina akan pulang dalam keadaan patah, hanya bisa terdiam haru. "Ibu percaya, Nak. Ibu percaya." Rina juga menyiapkan satu surat yang sangat penting. Bukan surat cinta, tapi surat gugatan ke pengadilan desa. Ia sudah berkonsultasi dengan seorang kenalan di komunitas buruh migran di Hong Kong. Mereka memberinya arahan tentang hak hukum atas harta bersama, terutama jika dana pembangunan rumah berasal dari hasil keringatnya. Surat itu ia simpan baik-baik dalam map biru. Bersama mimpi dan rencana hidup baru, Rina siap kembali ke tanah air, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang baru, lebih kuat, lebih matang, dan lebih berani. Hari-hari terakhir di Hong Kong, Rina manfaatkan untuk berpamitan. Ia mencium tangan Nyonya Wong, memeluk Ani, dan berterima kasih kepada semua orang yang pernah membantunya. Bahkan ia menuliskan surat pendek kepada dirinya di masa lalu. "Rina, terima kasih sudah bertahan. Luka ini memang perih, tapi kamu berhasil membuatnya jadi alasan untuk tumbuh." Di bandara, sambil menunggu penerbangan ke Jakarta, Rina membuka catatan kecilnya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Rina Coffee House. Buka, bulan depan. Modal, dari hati yang pernah hancur." Dan ia tersenyum. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Pukul 6 pagi, udara masih sejuk, dan orang-orang lalu lalang dengan wajah setengah mengantuk. Di antara kerumunan itu, Rina keluar dari terminal kedatangan dengan satu koper besar dan satu tas ransel. Di tangannya, ia menggenggam erat map biru berisi surat gugatan dan dokumen-dokumen rencana usaha. Hatinya berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena semangat yang tak tertahan. Ia disambut Bu Retno dan adik bungsunya, Dita. Air mata langsung tumpah di pipi mereka begitu saling berpelukan. Tak ada kata-kata. Hanya pelukan panjang yang menyampaikan semuanya, rindu, haru, dan kekuatan. "Ibu sehat? Dita gimana sekolahnya?" tanya Rina sambil mengusap kepala adiknya. "Alhamdulillah, sekolah Dita udah lunas semua. Uang yang kamu kirim cukup," jawab Bu Retno. "Sekarang tinggal kamu pikirin hidup kamu sendiri. Ibu pengin kamu bahagia." Rina tersenyum. "Rina juga pengin bahagia, Bu. Tapi dengan cara Rina sendiri." Mereka pulang ke rumah kecil di sudut desa. Meski sudah agak lapuk, rumah itu tetap terasa hangat. Dita sudah menyiapkan kamar kecil yang bersih untuk kakaknya. Di atas meja, ada bunga kertas dan secangkir teh hangat. Malam itu, Rina tak bisa langsung tidur. Ia membuka kembali catatan usahanya. Di dalamnya, ia tulis ulang rencana pembukaan Rina Coffee House di lahan kecil bekas kandang ayam di samping rumah. Ia ingin tempat itu jadi ruang untuk anak-anak muda berkumpul, mengobrol, dan belajar. Sebuah tempat yang bukan hanya menjual kopi, tapi juga harapan. Esok harinya, Rina mengurus surat gugatan ke pengadilan desa. Perkara itu menggemparkan warga. Dedi, yang selama ini tampak angkuh, mendadak panik. Ia tak menyangka Rina akan menuntut haknya secara hukum. Lina pun tak bisa berkata-kata ketika tahu semua bukti sudah dikumpulkan. Foto-foto bangunan rumah, bukti transfer dari Hong Kong, dan kesaksian ibunya sendiri. "Kamu mau apa, Rin? Mau balas dendam?" tanya Dedi saat mereka dipertemukan dalam mediasi. Rina menatapnya dengan tenang. "Aku nggak butuh balas dendam. Aku cuma mau ambil yang memang hakku. Biar aku bisa lanjut hidupku tanpa beban." Mediasi menghasilkan keputusan, separuh dari rumah yang mereka bangun harus diberikan kepada Rina, atau diganti dengan uang senilai setengah dari nilai rumah saat ini. Rina memilih opsi kedua.
Uang itu ia gunakan untuk membeli bahan bangunan dan peralatan kedai kopi. Desa mulai heboh ketika papan bertuliskan Rina Coffee House dipasang di depan rumah. Warga penasaran. Beberapa menyindir, beberapa mencibir. Tapi lebih banyak yang kagum. Loh, ini anak yang dulu dikirimin dari luar negeri terus ditinggal nikah sama pacarnya itu, ya? Hebat ya sekarang buka usaha, bisik seorang ibu di warung sebelah. Hari pembukaan kedai kopi itu terasa istimewa. Teman-teman sekolah Rina, tetangga-tetangga yang dulu hanya tahu ia merantau, kini datang memberi selamat. Bahkan Bu Lurah dan perangkat desa hadir dan mencicipi kopi buatan Rina. Tak lama, kabar tentang Rina menyebar ke media sosial. Seorang pegiat UMKM lokal menulis kisahnya dan membagikannya di Facebook. Tulisan itu viral. Banyak yang mengomentari keberaniannya bangkit setelah dikhianati. Rina pun diundang ke acara radio lokal untuk berbagi kisahnya. Di sana, ia berkata, "Saya tidak ingin dikenal karena pernah dikhianati. Saya ingin dikenang karena saya tidak menyerah." Usaha Rina berkembang. Ia mulai menjual kopi kemasan dan cemilan secara online. Dita membantunya mengelola media sosial, sementara Bu Retno mengurus dapur kecil di belakang. Rina bahkan membuka sesi belajar bahasa Inggris gratis setiap Sabtu sore di kedainya. Pada satu sore yang cerah, Rina duduk di teras kedainya, memandangi para remaja yang tertawa sambil menyeruput es kopi. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. "Terima kasih, Luka. Karena kamu, aku belajar berdiri di atas kaki sendiri." 2 minggu setelah pulang ke Indonesia, suasana rumah Bu Retno berubah total. Tak ada lagi suara tangis malam hari atau keluh kesah soal tagihan listrik. Warung kopi kecil milik Rina berdiri megah di pinggir jalan utama desa, sederhana tapi bersih dan hangat. Nama yang tertera di papan kayu depan warung itu menarik perhatian siapapun yang lewat, Rina Coffee House, dari luka jadi rasa. Hari itu, warung baru itu dibuka secara resmi. Warga desa datang berbondong-bondong, sebagian penasaran, sebagian lagi ingin melihat apakah warung yang dibuka mantan TKI itu bisa benar-benar jalan. Rina menyambut setiap tamu dengan senyum hangat, menyajikan kopi buatan sendiri, serta kudapan buatan ibunya. "Ini hasil dari kerja keras anakku di Hong Kong," kata Bu Retno bangga saat ditanya tetangga. Namun di tengah keramaian, datang 2 sosok yang tak disangka, Dedi dan Lina. Rina berdiri membeku sejenak. Dedi berjalan pelan, diikuti Lina yang menunduk malu. Mereka berdiri di depan warung, lalu Dedi berkata, "Boleh bicara sebentar?" Para pengunjung memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi Rina tetap tenang. Ia mengangguk dan mengajak mereka duduk di bangku pojok, agak jauh dari keramaian. "Aku minta maaf," kata Dedi sambil menunduk. "Semua uang yang kamu kirim selama ini, aku pakai dengan semena-mena. Aku salah. Aku bodoh." Lina pun menimpali dengan suara pelan, "Aku juga minta maaf, Rin. Aku hamil waktu itu." Dedi bilang dia dan kamu sudah putus. Rina hanya menatap mereka berdua. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkan kalian, bahkan sebelum kalian datang hari ini. Tapi memaafkan tidak berarti aku melupakan." Dedi mengeluarkan amplop lusuh. "Ini, aku coba kumpulkan lagi sebagian dari uangmu. Aku tahu ini nggak seberapa, tapi ini bentuk penyesalanku." Rina menatap amplop itu sebentar, lalu mendorongnya kembali. "Simpan saja. Aku tidak butuh uang itu lagi. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal, lakukan sesuatu yang baik buat anakmu dan Lina. Jangan ulangi kesalahanmu padaku pada mereka." Dedi terdiam. Matanya basah. Lina menunduk, terisak pelan. Mereka lalu pamit dan pergi tanpa banyak kata. Sore itu, warung Rina ramai. Tapi di pojok hatinya, ada ruang kosong yang akhirnya terasa lega. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi satu bab penting sudah ia tutup dengan kepala tegak. Malamnya, saat warung sudah tutup, Rina duduk di depan warung, menatap langit berbintang. Ani datang berkunjung, pulang kampung sebentar dari kota. Mereka duduk berdampingan sambil menyeruput kopi. "Kamu hebat, Rin," kata Ani. Rina tersenyum. "Aku cuma perempuan biasa yang pernah dikhianati. Tapi kamu bangkit, dan itu luar biasa." Mereka tertawa kecil. Beberapa bulan kemudian, Rina Coffee House viral di media sosial setelah seorang travel blogger mengulas tempat itu. Banyak anak muda dari kota datang berkunjung. Rina pun mulai membuka cabang kecil di desa sebelah.
Usahanya berkembang pelan tapi pasti. Suatu malam, datang seorang lelaki paruh baya mengenakan pakaian rapi dan sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, pemilik sebuah koperasi desa yang sedang mencari mitra untuk pelatihan UMKM. Saya dengar Ibu Rina mantan TKI. Saya ingin mengundang Ibu jadi narasumber di pelatihan kami bulan depan. Banyak mantan buruh migran yang butuh inspirasi seperti Ibu. Rina terdiam sejenak, hatinya hangat. Dulu ia dikirim ke luar negeri hanya dengan doa dan tekad. Kini, ia kembali dengan ilmu dan keberanian yang bisa dibagikan. Ia mengangguk mantap. Saya bersedia, Pak. Dan begitulah, hidup Rina berubah. Dari perempuan yang dulu dikirimi dusta dan pengkhianatan, kini ia jadi sosok yang dikirim untuk menginspirasi.